Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bajeng Tech. Lunga wae. Oh, lunga wae. Ya lunga wae. Baute tuh kok kabeh wae sak oleh. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas apa, Dap? Oh ya, spesifikasi RX-8 karo ngelem manifold. RX-8. Oh. Habis bongkar RX-7 sama bongkar Fish Air sama ngoperasi NMAX sama turun mesin itu. Oh. Ini ada korban keganasan. NMAX-nya ini ambrol ceritanya. Itu sekernya kelihatan nggak? Nih, sekernya cuil. Nah, ini overhaul NMAX. Jadi di sini itu bukan sekedar bengkel korek aja, cuman ya pasien umum juga melayani, ya servisan lah. Nanti ndak dikira hidup di desa nggak mau nyervis motor-motor umum, ndak dikira kepiye ngono. Seperti ini contohnya. Itu stang sekernya menggoke ngiwa. Kayak titit menggok ngiwa. Udah overhaul, tinggal pasang spare baru. Ini kalau NMAX ganti seker, ganti blok, ganti stang sama krek as. Yang ini rangkanya udah nganggur lagi, mesinnya yang Bekasi. Nih, siap kirim, siap OTW. Koplingnya udah hidrolis, tinggal dipasang situ, packing kayu, udah berangkat. Udah disiapkan masternya, master disiapkan, selang udah disiapkan. Ini RX-7-nya punya Pak Eko, bapak tentara dari ngendi tau nih Pak Eko wingi? Cibubur, Depok. Nah, Depok. Kemarin yang RX biru, sekarang masih kurang puas ngirim RX-7 ke sini. Baru aja dapat, suruh merawani mesinnya. Sama ini Yamaha Fish Air dari Wonosobo, punya Koh siapa kemarin lupa. Bloknya itu ceritanya baru, jadi Fish Air ini itu restorasi. Mesinnya baru semua, ori semua, tapi buat naik turun masih kurang kuat. Terus motornya gampang ngancing. Ini nanti kita rubah membrannya, modif manifold, mounting block, bubut head, sama bobot knalpot. Jadi mohon maaf jika ada sedikit keterlambatan. Pada kesempatan kali ini kita bahas masalah ring shaker, sama rasio Ninja, rasio Fish Air, rasio Air King. Kita bahas satu persatu. Nih, yang kemarin ditanyakan, Mas, kenapa motor yang buat balapan itu ring shakernya cuman dipasang satu? Kenapa yang di special engine 2 tak itu ring shakernya cuman satu? Ada yang pas waktu itu bilang anti floating, anti apalah, nggak jelas. Maksud saya ini teknologi akal-akalan. Ya bukan akal-akalan, memang ada kegunaannya. Secara tenaga juga pengaruhnya besar. Cuman ini aplikasi buat balap loh ya, bukan aplikasi buat harian. Bisa aplikasi buat harian, cuman tidak awet. Soalnya kenapa? Ringnya yang dipakai cuman satu, sedangkan kalau harian kan butuhnya ring shakernya dua supaya kompresinya tidak bocor ke belakang. Gitu. Kalau buat balap, jadi setiap event, beberapa event ringnya diganti. Kalau harian kan nggak mungkin, beberapa hari sekali ganti ring, itu kan malah ribet.
Ini tak contohkan di mesin Eric King. Kalau untuk aplikasinya semua motor 2 tak bisa aplikasi ring shaker 1. Cuman yaitu tadi ada penanganan tersendiri lah. Maksudnya setiap tipe motor itu terus nggak dipukul sama, harus gini ukurannya, pakai segini semua, nggak beda-beda. Ini yang saya contohkan di Eric King aja. Misalkan ini Eric King shakernya pakai 225, nah itu bisa di ring shaker 1. Cuman ring shakernya pakai ukuran yang 250. Nih 250 kelihatan kan. Ini nanti ringnya dimodif. Jadi kalau shaker 225 terus dikasih ring shaker 250, ini nggak muat, masuk ke sininya nggak muat. Makanya ini harus dikurangi, dikasih celah. Itu setiap bengkel, setiap mekanik punya rumus celahnya sendiri-sendiri. Yang jelas ini dipotong biar masuk ke sini, celahnya dibuat gapnya ya sekitar 13 sampai 20 lah. Tuh, nanti diukur pakai fuller. Kalau yang udah terbiasa nggak usah pakai fuller, cukup diintip aja udah kelihatan. Kalau yang udah terbiasa, tapi kalau yang masih kurang puas, kurang tepat gitu, pakai fuller bisa biar lebih tepat. Terus bedanya, Mas, ring shaker 1 sama ring shaker 2 enak mana? Nah, enak ngomongin awet apa enak ngomongin tenaga? Kalau enak ngomongin awet, tetap ring shakernya 2. Ring shaker 2 itu motor lebih kuat, tenaganya lebih awet, nggak gampang berubah. Kalau ring shaker 1 itu motornya tenaganya lebih liar, cuman nggak awet. Jadi hanya untuk balapan saja. Itu kenapa kok lebih liar? Karena kalau ring shaker 1 itu kan bidang geseknya, beban geseknya cuma 1 ring. Sementara kalau ring 2 itu kan beban geseknya lebih berat, masih ringan yang ring 1. Nah, makanya tenaga motornya kalau pakai ring 1 biasanya motornya itu liar. Itu masalah kalkulasi tenaga, hitungan porting sama hitungan ring shakernya itu saya nggak bisa ngasih ukuran pasti ya. Yang jelas punya rumus sendiri-sendiri. Di sini ada sendiri, di bengkel si A ada sendiri, di bengkel si B ada sendiri. Intinya kita cuman menjelaskan secara fungsi saja. Terus yang tanya, Mas, ring shakernya pakai apa? Kalau ring shaker saya nyoba beberapa ring shaker, itu paling bagus, paling kuat itu mereknya NPR. Sedangkan shaker kalau saya tetap yang murah meriah niki pun penak ya NPP. Itu aja. Ini misalkan ini 225, ringnya 250. Kalau 250 pas itu dimasukin ke sini nggak muat. Kalau yang udah dimodif gini muat. Nih, cara ngukurnya kalau udah dikikir, udah digerinda, diamplas, ringnya dimasukkan, didorong pakai shaker. Nah, nanti kelihatan celahnya seberapa. Gitu. Pokoknya sebisa mungkin dikasih celah. Kalau nggak dikasih celah nanti motornya ngancing. Mungkin untuk membahas masalah ring shaker 1 sama shakernya ini udah jelas ya. Jadi tinggal di aplikasi ke motor balap masing-masing saja. Terus ada yang tanyakan lagi, Mas, kenapa kok ring shakernya nggak satu ukuran sama piston aja 225? Gini penjelasannya, kenapa kok ring shakernya lompat satu ukuran? Soalnya kalau dia pakai ring shaker ukuran 225, ininya ringnya yang dipasang cuma 1, itu beban ringnya kurang, kekuatan ring shakernya itu kurang kuat. Jadi dia itu harus lebih megar, istilahnya lebih melar supaya kompresinya nggak bocor. Kalau dipasang ukuran 225 itu lemes, jadi masih bisa kompresinya itu masih bisa bocor lewat kiri kanan ring shaker. Tuh. Jadi kalau ring shakernya pakai 225, shakernya pakai ukuran 200, harus lompat satu ukuran. Soalnya kan ini nanti kan lebih kuat,
dia mekarnya itu lebih kuat, jadi kompresinya nggak bakal bocor gitu. Masalah ring shaker kenapa kok lompat satu ukuran, ini rumus seperti ini dari dulu sampai sekarang udah banyak yang pakai, cuman kan kadang kalau masyarakat umum kan belum pada tahu kenapa ya kok pas balapan itu kok lihat shakernya pada buka, ringnya cuma satu, yang satu dimakan tikus apa gimana. Enggak, itu cuman kegunaannya memang satu. Jadi kalau ring shaker satu itu motornya pistonnya lebih enteng pertama, kedua karena piston lebih enteng otomatis kan gerak naik turun pistonnya kan lebih cepat juga, RPM-nya lebih tinggi juga, motornya tenaganya lebih gede juga gitu. Tapi kelemahannya nggak awet, makanya ini kegunaannya untuk balapan saja, bisa untuk balapan liar, bisa untuk balapan road race. Kalau gas track sepertinya ringnya butuh dua, tapi ada yang pakai satu juga, cuman satu kali event ganti ring shaker. Itu Mas Andri masih ngeriperin mesinnya, dipasangin koplingnya tadi, nanti tinggal dikirim aja, nunggu petugasnya ngambil ke sini. Selanjutnya bahas masalah rasio. Nah, ini balik lagi bahas rasio lagi. Ini ranking biru baru kemarin sore sih, punya Mas siapa tadi lupa namanya saya. Ini repair mesin juga, sabar antri menunggu pokoknya. Sementara itu yang ranking hijau, itu penyakitnya krek asnya ternyata cacat. Jadi asnya yang dapat laker itu udah aus, jadi krek asnya bisa goyang kiri kanan. Nah kalau krek asnya goyang kiri kanan, apa krek asnya itu nggak center, itu sama aja kompresi primernya bocor lewat seal magnet apa seal krek as, seperti itu. Jadi sementara nunggu air-ringnya itu dapat krek as, ya sementara ngongkrok dulu buat nyobain mesin-mesin kiriman dulu sementara gitu.
Yang Ninjanya ini OTW, kopnya itu udah jadi, tinggal masang-masang juga. Nunggu bloknya lah, bloknya masih belum tak pegang, satu-satu dikerjakan. Nanti kalau semua minta cepat malah nggak fokus ngerjainnya, malah hasilnya nggak maksimal. Ini selanjutnya bahas rasio tentang Kawasaki Ninja. Jadi rasio Kawasaki Ninja itu perbedaannya, Mas, bedanya rasio Ninja R sama Ninja RR. Nah, itu ini ukuran standar 1027, 1729, 2026, 2424. Nah, bedanya kalau RR di sini 2224. Jadi cuman beda gigi empatnya saja. Selebihnya itu giginya ukurannya sama. Nah, untuk perubahan kalau rasio Ninja buat harian, korek harian itu kalau hitungan saya loh ya, ini yang dirubah cuman gigi 1, 2 sama 3 itu. Kalau buat harian semi lah istilahnya, main rasio yang dirubah ini aja. Gigi 4, 5, 6 itu cukup standar saja. Soalnya kenapa? Gigi 4, 5 sama 6 ini ukurannya juga udah, kalau menurut saya udah close. Apalagi kalau RR ini, Ninja RR ini gigi empatnya pakai Ninja RR ini. Nah, makanya kan hitungannya dari 1027 ini naiknya lumayan tinggi, dari 15 ke 1533. Terus 1729 ini ke 12 apa 1829 itu. Terus 2026 ini yang diganti jadi 25. Jadi intinya kalau Kawasaki Ninja itu oke, powernya standar aja udah enak. Cuman yang masih kurang puas dengan power standar motornya itu main korek mesin. Nah, itu biasanya yang dikeluhkan operan dari gigi 1 ke 2, 2 ke 3 itu terlalu jauh, RPM-nya ada dropnya dulu. Nah, makanya ini dibuat ukurannya ini 1533, 1829. Ini 29-nya sama, cuman ini modulnya beda. Jadi bener sama-sama ukuran 29. Cuman ini ukurannya lebih kecil sedikit. Soalnya kenapa? Ini gigi 2-nya kan dirubah. Nah, ini gigi 2, gigi 1. Gigi 1 satu pasang. Ini gigi 1 satu pasang. Ini gigi 2, gigi 2-nya juga satu pasang. Ini gigi 3. Gigi 3-nya cuman yang sekunder yang dirubah, bukan yang primer. Ini jadi 25. Makanya kalau rasio Ninja biar bawahnya itu cepat, motornya tenaganya semakin nyambung lah istilahnya, itu rasionya yang saya ganti biasanya ini. Ini ukuran buat harian loh ya, buat jalan raya. Kalau buat gestrek sama trabas itu ukuran sendiri itu. Terus ini rasio Ninja udah selesai. Oh iya, kemarin Mas rasio Ninja yang Matic. Wah, ini rasio Ninja neng Matic. Ninja neng Matic. Ninja kira ono sing Matic ya, Dap? Ono. Oh, gawe dhewe. Maksudnya di Matic itu masuk oper giginya itu nggak usah turun RPM, nggak usah mainin kopling. Nah, itu yang dirubah apa aja? Ya, kalau itu yang dirubah bisa, itu dari giginya ini agak kirus bisa. Terus bisa juga dari giginya ini, gigi frisnya ini dibuat agak longgar, jadi bisa goyang. Intinya giginya bisa goyang gini, bukan goyang naik turun loh ya, tapi goyang gini. Nah, itu. Tapi kegunaannya kalau goyang 2 jari loh, Mas. goyangnya gimana? Nah, goyangnya gitu. Maklum mau stres kabeh iki. Gaweane oke, nek ra digawe slow ngene iki meng mumet ndase, Bos. Diuyak-uyak, Mas punya saya udah belum, punya saya udah belum. Gitu. Nah, yang dimaksud gini. Ini jadi kan ada spasinya ini. Nah, kalau Matic itu lebih goyang lagi. Coro-coro ya nek iki Saskia Gotik karo Inul Daratista iki parah ndile goyang. Parah aku. Wah, parah kowe ber. Gitu. Jadi sepelengnya itu banyak. Istilahnya kalau naik gigi nggak usah turun RPM, nggak usah njawil kopling.
Itu kalau rasio di Matic. Tapi kalau rasio di Matic, kalau buat harian saya nggak rekomen, soalnya rawan ambrol. Kalau buat balap kan kalau ambrol tinggal di repair gampang. Ini yang rasio Ninja udah. Terus apa lagi? Rasio Yamaha Fish Air. Rasio Yamaha Fish Air road race harian semi. Nah, kalau saya kemarin Mas rekomen yang mana? Rasio full clutch apa rasio Fish One apa Fish Air Sporty? Ini Fish Air standar. Oh lah bocah. Jadi Fish Air standar itu gigi 1, gigi 2 sama gigi 4-nya itu ukurannya sama. Yang beda itu kalau yang full clutch itu 2002 ke atas gigi 3-nya sama, yang sporty itu beda. Jadi gini istilahnya, kalau gigi 3-nya ini, gigi 3-nya full clutch ini, nah ini lebih dekat ke 2. Jadi gigi 1, dioper kedua, dioper ketiga itu motornya langsung nyambung tenaganya. Standar loh ya. Cuman ini nanti masuk ke gigi 4 itu motornya ada turun RPM sedikit. Itu. Makanya kalau motor standar motornya responsif yang full clutch. Cuman kalau yang sporty atau Fish Air tua itu gigi 1 ke 2 oke nyambung. Dari 2 ke 3 ini lompatnya jauh, 16 ke 20. Jadi ini ada loadingnya. Kelemahannya Fish Air tua itu di gigi 2 ke 3 tuh. Tapi gigi 3 ke 4 ini lebih nyambung. Kalau saya lebih rekomen pakai yang ini, pakai yang ukuran sporty, ukuran yang Fish Air tua, bukan yang full clutch. Mungkin kalau ambil praktisnya cuman ganti full clutch aja udah enak. Yang penting gigi 4-nya anteng motornya. Tapi kalau saya masih kurang pas, biasanya pakai ukuran ini. 3-nya Fish Air tua, 4-nya standar. Ya intinya ini rasio Fish Air tua. Nah yang dirubah gigi 1 sama gigi 2-nya. Gigi 1 sama gigi 2-nya itu diperberat. Diperberat intinya biar ini ukuran ini itu lebih dekat ke sini. Misalkan dari 1629 ini ke 1826. 18 sama 16 itu lebih deketan mana ke 20. Nah hitungan cara bodone ngono ki wae, rasa diukur ning komputer ngono, ndak malah ndadak takon rumus komputer ya aplikasi ini apa malah ora tekan lin jelaske iki. Intinya gitu. Jadi gigi 3 sama 4 pakai rasio tua, gigi 1 sama 2 yang dibikin ini lebih naik. Memang awalannya itu panjang motornya, cuman kalau udah masuk 2, 3, 4 itu motornya cepet nyambung. Nanti bisa dibedakan kok rasio full clutch sama rasio Fish Air Sporty. Coba aja di gigi 3 sama 4 lebih nyambung yang mana. Kalau saya lebih enakan yang sporty. Itu yang tentang rasio Fish Air. Jadi ini yang diganti gigi 1 sama gigi 2 sepasang. Udah itu aja beres. Gigi 3 sama 4 pakai standar. Bisa pakai full clutch kalau motornya udah 2002 kayak itu. Bisa pakai Fish Air Sporty kalau motornya misalkan kayak punya saya itu. Nah itu pakai yang sporty. Jadi kalau Fish Air yang dirubah cuma gigi 1 sama 2. Tapi ini sepasang loh ya. Ukurannya bisa request sesuai spek mesin lah. Intinya gitu. Selanjutnya rasio air raking. Ini rasio air raking 1 set full. Kalau rasio air raking udah sering saya jelasin ya. Intinya gini aja. Yang ditanyakan kalau buat balap sama harian. Berkali-kali saya ngomong kalau buat harian itu kalau ganti 1 set itu kalau saya mubadir. Soalnya kenapa? Kalau air raking ini gigi 1, 2-nya udah close. Jadi motornya lebih enak diopernya yang standar. Cukup yang diganti gigi 3 sama gigi 5. Ini gigi 3, ini gigi 5. Gigi 3-nya ini sekunder, gigi 5-nya ini yang primer. Ini gigi 3. Sekunder ukuran 25. Sama kan? Di sini juga ukurannya 25. Sama gigi primer ukurannya 23. Ini turun 1 mata, ini turun 1 mata. Ini dari aslinya 26 jadi 25. Ini
Terus ini dari aslinya 24, ini jadi 23. Makanya kalau Air-King itu lemahnya di gigi 5. Kalau gigi 3 ini lebih diperuntukkan untuk medan naik turun lah, intinya untuk trek naik turun. Tuh. Jadi kalau Air-King nggak usah ganti satu set, cukup yang diganti gigi 3 sama 5. Ini kalau ukuran harian. Sekali lagi ukuran harian. Tapi kalau mau pakai satu set juga untuk harian ya nggak apa-apa, cuman awalannya ada sedikit beratnya. Jadi kalau Air-King nanti kurang responsif. Tuh. Terus Mas, cara pasangnya gimana? Kalau gigi 3-nya ini gigi 3-nya. Ini ya, ini posisi gigi 3-nya ini. Kelihatan? Kelihatan belum? Nih. Ini gigi 3-nya. Jadi ini gigi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3-nya yang diganti ini. Ini gantinya cukup dicopot sir klipnya ini. Ini diganti biasa. Diganti sendiri bisa. Klipnya pertama dicopot, udah rasionya lepas. Terus ada klip kedua di tengah itu. Nah, kelihatan itu di tengah itu. Nah, itu tinggal dilepas. Udah. Terus gigi 3-nya dimasukkan, dibalikin lagi, terus klipnya ditata lagi. Yang sekunder udah jadi. Kalau yang primer ini ganti gigi 5-nya. Ini gigi 5. Ini yang udah contoh dilepas ya. Ini gigi 2-nya dipres. Cara ngelepasnya dipres ke tukang senter krek as bisa, ke tukang bubut bisa. Intinya dipres pakai dongkrak. Itu. Ini gigi 5-nya. Gigi 5-nya yang rubahan sama. Ini. Nah, ya kita pasang yang ini aja, nanti ya dikira nggak sama, ini sama. Nah, sama ya, sama-sama 2-3 mata. Pasang ke sini, ngadepnya ke sini, soalnya ini cakarannya di sini. Udah dipasang tuh, jadi ini cakarannya bisa masuk ke sini. Masuk, ini udah nggak bisa gerak. Nah, kalau ini ke sini ini bisa gerak. Nah, terus gigi 2-nya ini dipasangkan. Bet. Ini tinggal dipres masangnya. Blek, udah jadi. Nah, beres seperti itu cara pasang gigi rasio Air-King gigi 3 sama gigi 5. Itu jangan lupa nanti pasangnya antara gigi 2 sama gigi 5-nya dikasih celah biar bisa sepeleng. Jadi nggak berat mesinnya. Mungkin penjelasan untuk hari ini cukup sampai di sini. Barangkali ada yang ditanyakan, kalau tanya orderan ya mohon bersabar, soalnya ya mungkin untuk sementara ini kita orderan agak dibatasi dulu, takut kalau kerjanya nggak maksimal. Itu Mas Andri baru bungkus mesinnya tadi, nanti tinggal di packing kayu terus berangkat satu-satu ya bosku. Soalnya kalau semua minta cepet yo tangannya meng do loro, tenagane do kurang-kurang, mengko ndak hasilnya rak maksimal. Ini yang king biru ini sementara belum berani bongkar dulu, soalnya biar yang itu selesai dulu gitu loh. Mungkin cukup sampai di sini penjelasannya. Untuk testing, wah aku mah penasaran iki kayak Fish Air Melayu 130 pate standar KB, rasa karbu gede, rasa membran racing oke. Insya Allah kita bikin. Mungkin review kali ini cukup sampai di sini. Saya tak lanjut kerja lagi. Itu bloknya masih ada satu, yang di sana masih ada beberapa. Ini rasionya tinggal kirim. Ini yang udah pesanan satu set buat harian 35, 35, 35. Yang Air-King ini juga tinggal OTW Medan. Terus Ninjanya ini juga tinggal OTW mana Sulawesi kemarin, Pangkat Jeni. Fishernya ini tinggal OTW Jawa Barat. Itu blok Ninjanya baru di OTW. Kop Ninjanya juga udah dibubut. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Melengsep.